Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mawar dengan NIM 18130210004 dan teman saya Andreas Gon dengan NIM 18130210011. Dalam laporan elektronika digital, kami mengambil judul op-amp sebagai unsur rangkaian osilator gelombang sinus. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai landasan teori. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudenya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Osilator merupakan pirantik elektronik yang menghasilkan keluaran berupa isyarat tegangan. Bentuk isyarat tegangan terhadap waktu ada bermacam-macam, yaitu bentuk sinusoida, persegi, segitiga, gigi gergaji, atau denyut. Osilator berbeda dengan penguat, oleh karena penguat memerlukan isyarat masukan untuk menghasilkan isyarat keluaran. Dalam Anonim 2010. Pada osilator, tak ada isyarat masukan, hanya ada isyarat keluaran saja, yang frekuensi dan amplitudo dapat dikendalikan. Seringkali, suatu penguat secara tak sengaja menghasilkan keluaran tanpa mau masukan dengan frekuensi yang nilainya tak dapat dikendalikan. Dalam hal ini, penguat dikatakan berosilasi. Rangkaian pembangkit gelombang sinus atau sering disebut sebagai sine wave, osilator merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal dengan bentuk gelombang sinus pada frekuensi tertentu. Rangkaian osilator gelombang sinus pada gambar di bawah merupakan osilator tipe Wien bridge yang dibangun dengan dua buah transistor NPN. Prinsip kerja sebuah operational amplifier atau op-amp adalah membandingkan nilai kedua input atau input inverting dan non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output op-amp tidak ada atau nol. Dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output op-amp akan memberikan tegangan output. Operational amplifier dibuat dari penguat diferensial dengan dua input sebagai penguat operasional ideal. Pada percobaan ini, kami menggunakan program Tinkercad yang tampak seperti pada gambar berikut ini, yang dimana ini merupakan Tinkercad yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama ada breadboard yang berfungsi untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototip tanpa harus menyolder. Yang kedua, resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya, power supply yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Selanjutnya, function generator digunakan untuk menampilkan gelombang listrik. Gelombang utama menyediakan gelombang output sinus, dan yaitu osiloskop. Berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Baik, di sini adapun alat dan bahan yang akan disediakan yaitu yang pertama resistor 2 buah. Kemudian ada breadboard. Kemudian menyediakan power supply. Di sini power supply-nya menggunakan 2 buah. Kemudian ada function generator 1 buah. Kemudian ada op-amp-nya. Dan kemudian ada input. Kemudian menyediakan osiloskop. Di sini menggunakan 1 buah. Kemudian ada 741 operational amplifier. Nah, untuk alat dan bahannya sudah terkumpulkan.
Adapun langkah kerja di sini yaitu akan dibahas oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari rangkaian yang kami buat di Tinkercad dengan judul Op-amp sebagai pengangkat osilator sinus. Yang pertama, membuka aplikasi Tinkercad pada Google. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang digunakan seperti pada gambar di bawah. Yang pertama ada yang berikut mengatur rangkaian seperti pada gambar berikut. Kemudian yang keempat, menyambungkan kabel pada rangkaian yang sudah disusun seperti pada gambar. Kemudian menstart simulator, kemudian klik start simulation, lalu melihat gelombang yang ditunjukkan pada osiloskop apakah berbentuk sinusoidal atau berbentuk persegi atau berbentuk segitiga. Kemudian saya akan menjelaskan hasil pengamatan. Tegangan dari V-in ini menuju ke resistor. Kemudian dari resistor ini tegangannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yang satunya menuju ke op-amp ini, yang satunya menuju resistor. Kemudian dari resistor terminal 1 ini tegangannya menuju ke terminal 2. Kemudian output ini harus searah dengan terminal 2 pada resistor ini. Kemudian outputnya kita ambil sesuai arah dari output yang di op-amp ini langsung ke osiloskop. Kemudian tegangan yang diberikan pada tegangan negatifnya dari V-in ini akan langsung menuju ke osiloskop dan melewati beberapa jalur yang tersedia. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari hasil pengamatan yang dilakukan dari rangkaian op-amp sebagai osilator sinus. Untuk materi selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat rangkaian pada Tinkercad dari gambar yang tertera di Microsoft Word ini. Yang pertama, kita pasang dulu op-amp-nya.
kemudian pasang resistor yang ini, kemudian resistor yang satunya agar terhubung ke input yang negatif, yang resistor yang ini agar tersambung ke output dari op-amp-nya ini. Kemudian kita ambil kutub positif dari sini ke resistor, kemudian sampai di resistor ini tegangan dibagi menjadi dua, yang satunya ke op-amp ini, yang satunya ke resistor. Kemudian dari resistor ini langsung ke resistor langsung ke osiloskop. Kemudian kutub positif ini terhubung ke kutub positif pada papan rangkaian, kemudian kutub negatif pada papan rangkaian ke kutub negatif pada power supply, kemudian input positifnya terhubung ke kutub positif pada papan rangkaian, kemudian power negatifnya terhubung ke kutub positif pada papan rangkaian, kemudian yang power positifnya yang ini terhubung ke positif pada papan rangkaian, kemudian yang ini ke negatif, kemudian yang ini ke bagian positif. Kemudian hubungkan yang negatif ini ke negatif yang di bawahnya, kemudian yang positif ini hubungkan ke positif yang di bawahnya, kemudian yang negatif ini ke osiloskop. Kemudian yang negatif ini terhubung ke bagian negatif,
pada potongan rangkaian. Kemudian kita lakukan start simulation. Nah, ini merupakan gelombang sinusoidnya, hasil output dari rangkaian yang kita buat. Dan sekarang saya akan mengubah warna kabel ini yang awalnya semua hijau menjadi warna merah, hitam, dan orange, dan merapikan rangkaian ini dengan baik. Ini warna hitam. Yang ini warna merah. Kemudian warna merah. Warna hitam. Kemudian ini warna merah. Ini warna hitam. Ini kita gunakan warna orange. Kemudian ini warna merah. Kemudian ini kita pakai warna merah juga. Kemudian ini warna merah. Kemudian ini warna hitam. Kemudian ini merupakan hasil rangkaiannya yang ini juga ini warna hitam, ini warna merah, kemudian kita melakukan start simulasinya, apakah outputnya gelombang sinus atau tidak, kita buktikan. Tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan outputnya, dia membentuk gelombang sinus. Baik, itu saja. Langkah-langkah dari rangkaian tadi, yaitu op amp